Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifat berasal dari akar kata arif yang artinya tahu atau mengenal. Menurut Imam Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak meragukan lagi, atau pengetahuan yang didasari dengan keyakinan teguh. Sedangkan menurut Imam Qushairi, ma'rifat adalah ilmu. Setiap ilmu adalah ma'rifat, dan setiap ma'rifat adalah ilmu. Orang ma'rifat adalah orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu yang didasarkan atas keyakinan terhadap sesuatu hingga tidak ada lagi keraguan di dalam hati. Keyakinan tersebut berdasarkan kebenaran sejati yang bersumber dari wahyu ilahi atau intuisi, penalaran, dan pengalaman. Bukan keyakinan berdasarkan taklid buta atau ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Dalam konteks tasawuf, ma'rifat berarti mengenal Allah atau ma'rifatullah. Menurut Imam Ghazali, ma'rifatullah adalah pengetahuan yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati terhadap zat dan sifat Allah. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya Allah itu wujud, esa, dan zat yang maha agung, berdiri sendiri, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Adapun ma'rifat terhadap sifatnya ialah mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat dengan segala sifat-sifatnya. Ma'rifat adalah memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja yang dimaksudkan Imam Ghazali bukanlah memandang wajah Allah dengan mata telanjang. Mustahil manusia dapat melihat Allah dengan penglihatan matanya. Nabi Musa saja pingsan ketika ingin melihat zat Allah, sebab wujud Allah itu tidak dapat dideteksi dan tak dapat dijangkau oleh indera manusia. Hal itu menjadi misteri yang menimbulkan rasa keingintahuan, sehingga muncul berbagai pemahaman yang berbeda-beda. Menurut Ghazali, objek indera manusia itu ada dua macam. Pertama, segala sesuatu yang bersifat khayali, yaitu sesuatu yang bisa digambarkan, diangan-angan, dan diimajinasi. Misalnya tentang bentuk atau macam-macam hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Kedua, sesuatu yang tidak bisa diangan-angan wujudnya, misalnya zat Allah, ilmu, takdir, dan lain-lain.
kekuatan indera manusia sangatlah terbatas. Untuk menggambarkan materi, sesuatu yang dapat dibayangkan saja kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Apalagi menggambarkan hal-hal yang tidak bisa digambarkan wujudnya. Karenanya Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Kamu tidak akan mampu melihatku." Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, penglihatan beliau tidak mampu menembus zat Allah karena adanya hijab atau penutup. Itulah sebabnya beliau bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah." Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah dan jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Hadis riwayat Bukhari. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau menyembah sesuatu yang kamu lihat ataukah yang tidak kamu lihat?" Ali menjawab, "Tidak. Bahkan aku menyembah apa yang aku lihat, namun bukan dengan penglihatan mata, akan tetapi dengan penglihatan kolbu atau hati." Begitu pula ketika Ja'far As-Siddiq ditanya, apakah dia melihat Allah? Maka Ja'far menjawab, "Aku tidak menyembah Tuhan yang aku tidak melihatnya." Ditanya lagi, "Bagaimana engkau melihatnya?" Padahal dia tidak dapat dilihat dengan mata. Maka Ja'far menjawab, "Engkau tidak melihat dengan mata kepala melalui penyaksian mata, tetapi engkau melihatnya dengan kolbu melalui hakikat iman. Dia tidak dapat diindera dan tak dapat diukur oleh manusia." Meskipun manusia tidak mungkin melihat zat Allah, namun menurut Al-Quran, ia diperintahkan untuk memahami alam semesta yang terbentang luas. Pemahaman inilah yang nantinya akan mengantar manusia untuk mengetahui bukti adanya Tuhan. Objek alam itu disebut dengan ayat kauniyah atau ayat ciptaan. Jadi, yang bisa diketahui oleh manusia hanya sebatas tanda-tanda adanya Tuhan, bukan wujud Tuhan itu sendiri. Orang makrifat adalah orang yang sudah mencapai tingkat ihsan atau merasa dilihat Allah dan seolah-olah ia melihatnya. Ia telah menemukan apa yang disebut ilmu yakin atau pengetahuan yang benar, ainul yakin atau penglihatan yang benar, dan hakul yakin, kenyataan yang benar, sehingga mampu memahami sekaligus meyakini kebenaran sejati tentang zat Allah, sifat-sifatnya,
dan perbuatannya. Dia juga telah mencapai derajat insanul kamil atau manusia sempurna karena mampu melaksanakan syariat, memahami hakikat dan meyakini ma'rifat. Pada tataran ibadah, jika seseorang mencapai tingkat ihsan, maka ibadahnya khusyuk karena merasa diawasi oleh Allah. Meskipun ia tidak bisa melihat zatnya, tapi ia bisa merasakan keberadaannya. Begitu juga dalam tataran amaliyah atau kegiatan sehari-hari. Karena merasa selalu diawasi, ia berusaha berbuat baik dan takut melakukan larangannya, sehingga semakin hari bertambah baik dan selamat dari perbuatan tercela. Orang ma'rifat adalah orang yang menempati makom qurb atau kedekatan, yakni makom yang memiliki daya tarik dan memberi rasa pada kolbu atau hati. Hati itu kemudian berpengaruh pada seluruh aktivitas anggota tubuh atau jawari. Maka yang disebut orang ma'rifat adalah orang yang tidak hanya tahu tentang sesuatu, tapi juga merasakannya. Contohnya, ia melihat api, sedangkan ma'rifatnya adalah merasakan hangatnya api. Dalam khazanah ilmu Jawa disebut dengan ilmu rosok. Karenanya salah satu tanda orang ma'rifat ialah hatinya selalu hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu dipenuhi nur ilahi sehingga mampu memahami apa saja. Cahaya itu pula yang menuntun segala tingkah lakunya ke arah kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Mengertikah engkau apakah ma'rifatku itu?" Daud menjawab, "Tidak." Allah berfirman, "Hidupnya kolbu dalam musyahadah atau penyaksian kepadaku." Hati atau kolbu yang dimaksudkan di sini bukanlah hati yang merah tua yang terletak dekat jantung itu, tetapi hati yang bersifat ghaib atau rohani yang tak dapat dilihat oleh panca indera. Tiap-tiap manusia pasti memilikinya, baik manusia awam maupun wali. Begitu juga para nabi dan rasul. Namun tingkat kemarifatan kolbu tidaklah sama, bergantung seberapa kuat musyahadahnya kepada Allah dan seberapa jauh dalam meninggalkan hubbud dunya atau terlalu cinta dunia. Sebagian ahli ma'rifat berkata, "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mencari dunia selain akan dibutakan kolbunya oleh Allah dan ditolak amalnya. Sesungguhnya Allah menciptakan dunia dalam keadaan gelap gulita dan menjadikan matahari sebagai cahaya.
Allah menjadikan kolbu juga gelap, lalu menjadikan ma'rifat sebagai cahayanya. Jika awan telah tiba, maka cahaya matahari akan terhalang. Begitupun ketika kecintaan dunia tiba, maka cahaya ma'rifat akan terhalang dari kolbu. Ensiklopedia Islam menjelaskan bahwa ma'rifat merupakan cermin. Jika seorang sufi melihat ke arah cermin, maka yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ia saat tidur maupun bangun. Atas dasar ungkapan ini, orang ma'rifat adalah orang sangat dekat dengan Tuhannya. Ibnu Athaillah mengatakan, orang ma'rifat itu bukanlah orang yang ketika memberi kiasan, ia merasa lebih dekat dengan Allah daripada kiasannya. Namun, orang ma'rifat adalah orang yang tidak memiliki kiasan karena ketiadaannya dalam wujudnya dan karena kekhusyuan di dalam melihat Allah. Jika kita menjumpai seseorang, kiai, ulama, atau siapapun yang memberikan petunjuk atau petuah, namun dirinya merasa lebih dekat dengan Allah, maka sesungguhnya dia bukanlah orang ma'rifat. Orang ma'rifat tidak akan menyebut dirinya dekat dengan Tuhan, tidak pula merasa ibadahnya telah sampai pada tingkat yang paling tinggi. Ia justru malu kepada Allah atas segala kekurangannya. Ia merasa ibadahnya belumlah seberapa bila dibandingkan dengan nikmat yang dirasakannya. Ibadahnya orang ma'rifat itu dalam rangka menuju makom jam'i, atau istilah lain wahdatul wujud atau manunggaling kaula Gusti. Istilah ini bukan berarti wujud Allah menyatu dengan wujudnya, tetapi itu hanyalah kiasan para sufi karena pengalaman dalam mengarungi samudra tasawuf. Arti lain dari manunggaling kaula Gusti adalah ketika orang arif melihat ciptaan Allah, maka yang terlihat bukan ciptaan itu, melainkan Allah semata. Bahkan ketika melihat dirinya sendiri, ia pun tidak mampu melihatnya, karena yang terlihat hanyalah Allah. Semua unsur tubuh telah sirna, dan yang ada hanya Allah. Di hati tidak tampak yang lainnya. Ketika seseorang telah sampai pada tingkatan ini, kemudian tidak mampu menahan diri, lalu mengatakan, "Aku merupakan wujud Tuhan," maka itu dianggap sebagai pelanggaran. Hal ini pernah dilakukan oleh Syekh Lemah Abang ketika dipanggil Sunan Kudus. "Wahai Syekh Siti Jenar," beliau menjawab, "Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah." Ketika mengucapkan itu, Syekh Siti Jenar merasakan bahwa wujudnya sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah Allah semata.
dirinya sudah tidak tampak lagi, yang tampak hanya Allah semata. Orang makrifat adalah orang yang penuh harap. Harapannya tiada lain kecuali ingin beribadah kepada Allah secara sempurna, lalu mendapat tempat mulia di sisinya. Ibadahnya bukan untuk meraih kepentingan duniawi, tapi demi meraih kebahagiaan hakiki. Karenanya ia selalu ikhlas dalam beribadah dan merasa senang ketika dekat dengan Tuhannya. Ibnu Athaillah mengatakan, yang diharapkan oleh orang ma'rifat kepada Allah adalah kesungguhan dalam mengabdi kepadanya dan dapat menunaikan hak kewajibannya kepada Tuhan. Seluruh hidupnya hanya untuk beribadah. Kalaupun ia melakukan aktivitas lain, itu semata-mata untuk menyempurnakan ibadahnya. Misalnya bekerja, bukan untuk mengumpulkan materi, tapi mencari bekal ibadah. Begitu juga dengan belajar ilmu, menikah, dan lain-lain. Tidak ada sedikit pun niat untuk memenuhi tuntutan nafsu duniawi. Orang-orang yang menempuh jalan ma'rifat, perilakunya arif dan bijaksana, karena ia bisa memandang suatu keburukan dan kebaikan dengan seksama. Ia bisa menilai sesuatu yang tampak baik, tetapi di baliknya penuh dengan tipuan yang mencelakakan. Ia pun mampu menelaah sesuatu yang nampak buruk, tapi di baliknya penuh dengan kebaikan.